Shalom jemaat Tuhan. Dalam minggu pertama di bulan Februari ini, kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah menyertai, Engkau Tuhan yang telah memberkati umat-Mu Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapannya Tuhan. Sebab rahmat-Mu yang melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Kau memberkati kehidupanku dan memagari dengan anugerah-Mu. Kasih setia-Mu membuatku tersungkur serta menaikkan pujian. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Kau memberkati kehidupanku dan memagari dengan anugerah-Mu. Kasih setia-Mu membuatku tersungkur serta menaikkan pujian. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Katakan sama-sama, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Dia adalah Allah yang sanggup untuk mengerjakan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari kita sama-sama untuk memuji Dia. Berikan tepuk tanganmu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan, apa yang tak pernah dilihat mata,
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan. Yes, Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kuasa-Mu tetap sama, kasih-Mu tetap sama bagi setiap kami Tuhan. Dan apapun yang tidak pernah kami lihat dengan mata jasmani kami, tidak pernah kami dengar sebelumnya, bahkan mungkin Tuhan tidak pernah ada yang timbul di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang menyediakan yang terbaik atas setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami mau bawa pujian yang terbaik, yang terindah bagi Engkau Yesus. Kami bawa hati kami, kami bawa hati kami Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ya Yesus, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Ku mau sentuh hatimu, merasakan hadirat, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, bukti Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Dengan kesungguhan hati kami dan kerinduan hati kami Tuhan, kami mau datang padamu. Kami bawa pujian yang termanis Tuhan di hadapan-Mu. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, bukti Engkau besar. Tiada
yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Janji-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, bukti Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian Tuhan, ini kerinduan kami. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, bukti Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu Yesus di dalam hidupku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat kemuliaan, Biar kemuliaan Tuhan, ada bagi setiap kami. Kami sembah Engkau. Ku sembah Ada yang Tuhan, seperti-Mu. Allah yang Haleluya. mulia. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Kami percaya Tuhan, Buktikan akan Kau janji-Mu dalam hidup besar. kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan, Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, bukti Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengalami pengalaman yang indah lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita masuk bulan Februari. Tuhan Yesus tetap baik, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, tema bulan Februari ini masih sama, adalah kesatuan iman. Nah, hari ini judul khotbah saya, judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang sempurna. Bulan lalu Bapak Ibu sudah mendengar tentang iman yang kuat dan iman yang teguh. Dan bagaimana cara kita mencapai iman yang kuat dan iman yang teguh. Mungkin sebagian masih ingat, sebagian sudah lupa, tapi kita akan terus belajar mengenai iman 3 bulan ini Bapak Ibu ya, Januari, Februari, Maret. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana iman itu bekerja, Bapak Ibu, Saudara. Yang pertama, iman itu bekerja adalah lewat perbuatan. Kita baca di Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Yakobus 2 ayat 18 sampai 22 saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau ada orang berkata, saya punya iman tanpa perbuatan, di sini dikatakan tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Karena bagaimana mungkin ketika dia bilang saya beriman, tapi dia diam aja. Dari mana kita tahu bahwa orang itu beriman? Ketika dia tidak melakukan sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi Bapak Ibu, kalau cuma percaya sama Tuhan Yesus, di sini dikatakan setan pun percaya dan mereka gemetar. Jadi kalau ada orang berkata, saya percaya Tuhan Yesus, tapi perbuatannya tidak mencerminkan imannya, itu berarti tidak beriman Bapak Ibu. Kalau dia berkata, saya percaya Tuhan Yesus, tapi dia diam saja tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perintah Tuhan, berarti tidak beriman Bapak Ibu. Selanjutnya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Garis bawahi, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kita semua tentu tahu cerita tentang Abraham yang mengorbankan Ishak. Jadi pertama pasti Abraham dengar suara Tuhan, kemudian dia melakukan perintah Tuhan. Itu baru dikatakan iman. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu, dikatakan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Jadi iman itu bekerja adalah yang pertama lewat perbuatan. Tanpa perbuatan iman adalah mati, iman adalah kosong. Menurut firman Tuhan Bapak Ibu. Di Alkitab banyak sekali peristiwa yang kita bisa lihat bahwa orang-orang yang beriman melakukan perbuatan Bapak Ibu. Mungkin ada wanita yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Yesus, pasti saudara pernah dengar, pernah baca ya. Itu juga wanita itu pasti melakukan sesuatu sehingga imannya bekerja. Kemudian kita juga pernah baca perwira yang hambanya sakit. Dia berkata, Tuhan engkau berkata saja maka hambaku akan sembuh. Jadi dia melakukan, dia mencari Tuhan Yesus sehingga iman dia bekerja. Contoh lain adalah ibu yang anaknya sakit yang berkata kepada Tuhan Yesus, tetapi
anjing juga makan remah-remah dari anak-anak tuannya. Dia melakukan sesuatu sehingga iman dia bekerja. Kita juga tentu tahu ketika Musa membelah laut Teberau, Tuhan bilang, ulurkan tongkat yang ada di tanganmu ke arah laut itu. Musa melakukan sesuatu. Dan yang pasti juga ketika tembok Yeriko runtuh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, kelilingi tembok itu 7 hari. Dan mereka melakukan perbuatan sehingga iman itu terjadi, bekerja, Saudara Bapak Ibu. Kita baca di Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi ketika Yesus satu kali menyembuhkan orang buta, Yesus mengaduk tanah, kemudian mengoleskan kepada mata orang buta itu. Kemudian Yesus berkata apa? Pergi, basuhlah dirimu. Dan apa yang dilakukan orang buta itu? Dia melakukan perbuatan, Bapak Ibu. Dia taat, dia pergi, dia membasuh dirinya sehingga sembuhlah matanya. Jadi sekali lagi, Yesus memberi contoh bahwa iman bekerja melalui perbuatan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi iman itu bekerja melalui yang pertama perbuatan. Jadi bukan iman yang nekat, Bapak Ibu. Jadi beda ya dengan iman melakukan perbuatan dengan iman yang nekat. Kalau yang tadi contoh-contoh yang tadi kita lihat bahwa ketika mereka melakukan perbuatan, mereka sudah mendengar suara Tuhan dan mereka taat. Tapi beda dengan iman yang nekat. Saya ada kenal satu hamba Tuhan, dia satu hari menderita penyakit paru-paru yang cukup parah. Kemudian dia berkata, saya beriman, saya tidak mau pergi ke dokter, saya pasti sembuh. Dan dia berdoa, dia beriman, dia berdoa, dia beriman. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun, ternyata penyakitnya semakin parah, saudara. Bukannya sembuh, tetapi semakin parah. Dan terakhir bahkan beliau hampir dipanggil Tuhan. Tetapi akhirnya beliau sadar, beliau pergi ke dokter, dan beliau sembuh. Dan setelah sembuh malah beliau bisa melayani, bisa lebih dahsyat pekerjaannya dibanding ketika kalau beliau dipanggil Tuhan. Beliau bilang, Tuhan masih punya rencana yang besar buat saya. Dulu itu saya bukan beriman, tetapi saya adalah bodoh. Iman yang bodoh, dia bilang, iman yang nekat. Karena saya tidak mendengar suara Tuhan, tapi saya nekat, saya bilang saya tidak mau pergi ke dokter. Itu iman yang nekat, Bapak Ibu. Ada juga saya kenal satu pemimpin di Abalov juga, matanya minus, Bapak Ibu. Jadi dia berkata, saya mau berdoa supaya mata saya sembuh, saya beriman. Jadi dia tidak pakai kacamata, Bapak Ibu. Tidak pakai kacamata, dia berdoa, dia melakukan kegiatan sehari-hari, dia berkata, saya beriman, minus saya hilang. Tetapi tunggu, tidak hilang, Bapak Ibu, minusnya. Dia kalau melakukan sesuatu, pergi dan lain-lain, malah kesulitan karena matanya itu minusnya cukup dalam, Bapak Ibu, sehingga mengganggu aktivitas dia. Terakhir baru dia sadar, akhirnya dia pakai kembali kacamata dia. Dan sampai hari ini minusnya tetap ada, Bapak Ibu, tidak hilang. Ya, itu iman yang nekat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak dengar-dengaran suara Tuhan. Tetapi langsung berkata, saya beriman. Beda dengan contoh-contoh Alkitab yang tadi, contoh tokoh-tokoh Alkitab yang tadi, mereka pertama mendengar suara Tuhan, baru mereka lakukan.
Ketika kita bilang iman yang nekat itu adalah memakai kekuatan sendiri Bapak Ibu, bukan memakai kekuatan Tuhan. Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia mau berperang. Kalau Bapak Ibu saudara baca di Alkitab, selalu setiap mau maju berperang, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku maju berperang dan akan engkau serahkankah bangsa Filistin itu ke dalam tanganku atau bangsa yang lain? Tuhan bilang, ya, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Maka Daud maju berperang. Tetapi ada kalanya Tuhan bilang, jangan dulu. Maka Daud taat. Jadi dengar-dengaran pada suara Tuhan Bapak Ibu. Jangan asal melakukan. Yesus juga begitu Bapak Ibu. Yesus selalu melakukan apa yang Bapa perintahkan. Berkali-kali Yesus berkata, aku melakukan apa yang Bapa perintahkan. Aku melakukan apa yang Bapa lakukan kepadaku, perintahkan kepadaku. Aku diutus Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Itu Yesus yang sudah memberikan contoh teladan buat kita semua Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, lewat perbuatan. Yang kedua, iman bekerja lewat apa yang ada pada kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, iman bekerja lewat apa yang ada pada kita. Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Saya bacakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi garis bawahi, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bilang, oh itu adalah senjata berupa doa. Betul. Tapi bisa juga berupa barang yang ada di dalam dunia yang ada pada kita Bapak Ibu. Daud ketika mengalahkan Goliat pakai apa Bapak Ibu? Ya betul, ketapel. Ketapel itu hanya tinggal ketapel kalau tidak diperlengkapi kuasa Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ketapel melawan pedang dan tombak si Goliat. Pasti tidak ada apa-apanya. Tetapi beda cerita ketika Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi ketapel yang diperlengkapi dengan kuasa Allah pasti dahsyat. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Daud mengalahkan Goliat. Kuncinya adalah karena ketapel yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Paulus punya kelemahan. Apa Bapak Ibu? Duri dalam daging. Paulus berkali-kali minta kepada Tuhan, cabutlah, angkatlah duri ini. Tapi Tuhan bilang tidak. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus semakin dahsyat dan tetap luar biasa dalam pelayanan beliau. Dia berkali-kali didera, disiksa, dicambuk, tetapi dia tetap mengabarkan Injil ke seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi kelemahan Paulus tapi dengan diperlengkapi kuasa Allah menjadi luar biasa. Itulah iman Bapak Ibu. Iman bekerja lewat apa yang ada pada kita Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada pada Bapak Ibu saudara sekalian? Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata, saya cuma lulusan SMP. Apa yang bisa saya lakukan dibanding dengan lulusan S1, S2, S3 Bapak Ibu? Tetapi sama seperti Daud Bapak Ibu, ketapel yang diperlengkapi kuasa Allah. Bagaimana dengan ijazah SMP yang diperlengkapi kuasa Allah?
pasti dahsyat Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar ijazah doang mungkin biasa. Tetapi ijazah yang diperlengkapi kuasa Allah akan luar biasa hasilnya. Jadi jangan minder, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Mungkin ada yang berkata, saya cuma bisa masak. Tetapi masak yang diperlengkapi kuasa Allah sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini banyak teman-teman kita komsel-komsel yang memasak untuk diberikan kepada teman-teman yang terdampak ekonominya. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyediakan makanan buat teman-teman yang terdampak ekonominya. Mungkin juga ada orang yang berkata, saya cuma melayani hanya bisa sebagai asyir. Saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa jadi PKS, saya tidak bisa berdoa, saya cuma bisa asyir. Itu juga luar biasa Bapak Ibu. Ketika engkau tersenyum yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, itu bisa memenangkan jiwa Bapak Ibu. Bayangkan ketika seseorang jiwa baru datang ke gereja, kemudian disapa oleh seorang asyir yang bersuka cita dengan senyumnya, dengan ramah, sehingga dia bisa datang ke gereja dan dia masuk kebaktian, mendengar firman Tuhan, dia diberkati dan dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhannya. Itu karena apa? Karena seorang asyir Bapak Ibu, ujung tombak. Kalau asyir itu mungkin dia tidak tersenyum, menyambut dengan ketus atau cemberut, mungkin orang itu tidak jadi datang ibadah Bapak Ibu. Dia bisa pulang lagi, dia mungkin datang ibadah ke tempat lain. Jadi beda ceritanya. Jadi sekali lagi, ketika senyummu diperlengkapi kuasa Allah, maka luar biasa hasilnya. Sama ketika kita sakit Bapak Ibu, ketika kita bilang, tadi yang saya ceritakan, ketika kita berkata, saya tidak mau minum obat, karena saya beriman saya pasti sembuh. Nanti dulu Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, ya, engkau tidak perlu ke dokter, engkau pasti sembuh, itu baru iman. Tapi kalau Tuhan tidak berkata apa-apa, maka obat yang engkau minum itu diperlengkapi kuasa Allah dan engkau akan menjadi sembuh. Itu juga iman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dua hal ini lewat perbuatan dan lewat apa yang ada pada kita. Kita baca di 1 Korintus 1, 26 dan 27. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bapak Ibu, di sini dikatakan ketika engkau dipanggil, bagaimana keadaanmu? Kita tahu bagaimana keadaan murid-murid Tuhan Yesus ketika pertama dipanggil. Mereka orang-orang sederhana. Kebanyakan dari mereka bahkan sebagai nelayan, Bapak Ibu Saudara. Nelayan kita tahu di dunia ini, menurut pandangan dunia adalah profesi yang sangat sederhana. Petrus, Andreas, Yohanes bahkan katanya juga pernah jadi nelayan, kemudian Yakobus nelayan juga. Jadi sebagian besar murid Tuhan Yesus adalah nelayan, orang yang dikatakan sederhana, bahkan tidak dipandang oleh ahli Taurat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
Kita lihat bagaimana Petrus ketika sudah menerima, ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan, luar biasa. Dia sanggup menghadapi para ahli Taurat, bahkan para pembesar, para pejabat, Bapak Ibu. Dan ketika Petrus berkhotbah, kita baca di Alkitab, berapa orang yang bertobat, Bapak Ibu? 3.000 orang yang bertobat, Bapak Ibu. Jadi Petrus dari yang seorang sangat sederhana ketika dipanggil, yang tidak dipandang, tetapi ketika diperlengkapi kuasa Tuhan, Petrus menjadi seorang yang luar biasa. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Lakukan dengan apa yang ada. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi taat kepada suara Tuhan. Jadi hari ini, firman Tuhan hari ini, pesan hari ini, bagaimana iman yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, iman yang sempurna itu bekerja ketika engkau melakukan, mendengar suara Tuhan, kemudian engkau taat untuk melakukan kehendak Tuhan dengan apa yang engkau punya, dengan apa yang engkau ada, maka imanmu akan bekerja dengan sempurna. Dalam kelemahan, iman bekerja dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman yang kuat, iman yang teguh itu akan bekerja sempurna lewat perbuatan, lewat apa yang ada pada Bapak Ibu. Dan dalam kelemahan semuanya imanmu akan bekerja dengan sempurna. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini saya mengajak simpel Bapak Ibu, ketika kita mau iman yang kuat, iman yang teguh itu bekerja dengan sempurna, maka dengar suara Tuhan dan lakukan dengan apa yang ada pada engkau, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar tentang iman yang sempurna Tuhan. Kami tahu Tuhan seringkali kami tidak percaya, seringkali kami ragu Tuhan dengan keadaan kami, dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Tetapi hari ini Engkau mengajar kami Tuhan, bahwa segala sesuatu apapun itu ketika diperlengkapi dengan kuasa Allah, maka itu akan menjadi luar biasa. Di dalam kelemahan kami, iman bekerja dengan sempurna. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau pada saat ini, hari ini, kami juga mau menerima perjamuan kudus. Engkau yang siapkan hati kami Tuhan. Engkau yang boleh menguduskan, melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan
Bapa, saat ini Tuhan kami mau merenungkan apa yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami Tuhan. Ketika kami boleh mengingat karya-Mu di kayu salib Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak Tuhan, sudah Engkau tebus Tuhan, sudah Engkau layakkan lewat kematian-Mu Tuhan, lewat darah-Mu yang Engkau curahkan, lewat tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menerima tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat roti, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudara yang ada dimanapun engkau berada. Biarlah tak henti-hentinya kita meninggikan Tuhan Yesus. Biarlah tidak henti-hentinya kita menyembah Dia di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh apapun yang kita lakukan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas. Kasih-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang sempurna buat setiap kami Bapa. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Yes, karena Engkau Yesus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja kami yang hidup. Yes, Yesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah setiap kita, saudara yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini Tuhan, biarlah setiap kita boleh memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan itu boleh bekerja dengan sempurna lewat ketaatan kita semua kepada suara Tuhan.
Biarlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, boleh melihat ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau melakukan kehendak Tuhan dengan apa yang ada padamu, maka engkau boleh melihat iman itu bekerja dengan sempurna. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai engkau sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.